Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahabah amma ba'd. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata, irtaqa Rasulullah SAW ala mimbar. Nabi pernah naik mimbar, faqala amin, kemudian berkata amin. Tsumma irtaqa tsaniyah, naik tangga yang kedua, faqala amin, dan berkata amin. Tsumma irtaqa tsalitsah, kemudian naik tangga yang ketiga, faqala amin, dan berkata amin. Tsumma istawa, kemudian sampai di puncaknya, faqala amin, Nabi pun berkata amin. Qala ashabuhu, para sahabat berkata kepada Rasulullah, ala ma amanta ya Rasulullah, apa yang engkau amini ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, atani Jibril, datang malaikat Jibril kepadaku. Qala, malaikat Jibril berkata, raghima an fumri'in dzukirta indahu falam yusalli alaika, merugilah seseorang yang disebut namamu tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Faqultu amin, aku berkata amin, kata Rasulullah. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril berkata, raghima an fumri'in adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Faqultu amin, merugilah seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya tapi keduanya tidak menjadi sebab untuk ia masuk surga. Faqultu amin, maka aku pun berkata amin, kata Rasulullah. Tsumma qala, malaikat Jibril berkata, raghima an fumri'in adraka syahr Ramadan, merugilah seseorang yang menjumpai bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi ia tidak diampuni oleh Allah. Faqultu amin, maka aku pun berkata amin. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dan dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dari riwayat di atas bahwasanya ada 3 orang yang merugi. Yang pertama adalah orang yang enggan bersalawat kepada Nabi ketika nama Rasulullah SAW disebut. Apa kerugiannya? Banyak sekali. Pertama, ia tidak mendapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah nanti. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak dekat denganku nanti adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, ya, dan beberapa riwayat yang lainnya. Yang kedua, merugi. Kenapa? Karena ia tidak dapat salawatnya Allah. Di mana berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Al-Imam Abdullah bin Muhammad Al-Haddad menyebutkan dalam kitab Nasihuddin Niyah, 1 kali saja Allah bersalawat kepada kita, itu sudah lebih baik daripada seluruh isi alam semesta ini, apalagi 10 kali. Menambahi daripada riwayatnya Imam Muslim, Imam Bukhari menyebutkan hatta anhu asyra khati'at di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahwasanya selain Allah berselawat kepadanya 10 kali, Allah ampuni 10 kali lipat dosanya. Subhanallah. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga Imam Bukhari menyebutkan sebuah riwayat yang lain, wa rafa'a lahu 10 darajat, diangkat 10 derajat. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selain merugi karena tidak dapat kemuliaan tadi, orang yang enggan berselawat kepada Nabi ketika namanya disebut tergolong orang-orang yang pelit, orang yang bakhil. Sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan dari apa? Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang namanya orang pelit, orang bakhil itu adalah kalau aku disebut, kata Rasulullah, ia tidak mau berselawat kepadaku. Yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang punya orang tua tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Sebagaimana firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan agar kalian tidak menyembah selain kepadanya, kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaklah dia berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perintah kedua setelah bersembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tinggi derajat ini. Pelanggarannya adalah dosa besar. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi dari Abdullah ibn Amr, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada orang Arab yang bertanya kepada beliau tentang apa itu dosa-dosa besar. Beliau menjawab ada 3. Yang pertama al-isyraku billah, musyrik kepada Allah.
Qala tsumma madza? Kemudian orang Arab tadi bertanya kepada Rasul, apa lagi ya Rasulullah? Uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Qala tsumma madza? Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menjawab, al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Allahu Akbar. Nah, dosa besar. Makanya kita harus hati-hati. Yang lebih hati-hati lagi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, durhaka kepada orang tua ini bagian daripada disegerakannya azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma. Ada dua pintu yang akan disegerakan oleh Allah ganjarannya fid dunya, di dunia. Apa itu? Al-baghyu wal uquq. Al-baghyu artinya adalah melanggar batasan-batasan Allah, seperti zina, mencuri, membunuh. Ini akan disegerakan oleh Allah di dunia. Dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dosa kita kepada orang tua, ya. Kemudian berbuat buruk kepada orang tua ini adalah kejahatan yang akan turun-menurun dari generasi ke generasi. Sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat, disebutkan sebuah riwayat Nabi kita, sebuah petunjuk Rasulullah SAW, birru ahba'akum, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, tabarrakum abna'akum, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ifu, jagalah kesucianmu, jangan berzina, jangan melakukan liwat, ya. Ta'affa nisa'ukum, maka akan terjaga wanita-wanitamu. Siapa wanita-wanita kita? Istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan dijaga. Kita yang menahan diri dari zina, maka anak-anak kita pun akan terhindar dari zina. Subhanallah, sunnatullah. Ini yang disebut oleh salah satu ulama besar di Yaman, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, bahwasanya kebaikan anak kepada orang tua adalah kebaikan yang akan turun terus dari generasi ke generasi. Tetapi kejahatannya pun akan turun terus menerus dari generasi ke generasi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan yang ketiga, orang yang merugi adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunannya. Puasa di bulan Ramadan, ada dosa saja, tidak menjaga lidah saja, tidak menjaga pandangan saja, mengurangi pahala. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'. Berapa orang yang berpuasa, tidak ada lain, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja, ya. Apalagi orang yang berdosa dengan sengaja di bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab Nuzhatun Nafais, Muntakhabul Majalis, karangan Syekh Abdurrahman bin Abdul Salam As-Safuri, di mana diceritakan bahwasanya di hari kiamat nanti didatangkan seorang hamba, malaikat memukulnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma dzambuhu?" Apa dosanya? Qalu, para malaikat menjawab pertanyaan Rasulullah tadi apa? Adraka Ramadan wa asallaha fihi. Dia menemukan bulan Ramadan tapi berbuat maksiat di bulan Ramadan. Kemudian Nabi mau mengangkat tangan, memberikan syafaat kepadanya. Qalu, kemudian para malaikat berkata, "Ya Muhammad, inna khasmahu Ramadan." Sesungguhnya musuhnya adalah bulan Ramadan. Lalu Nabi berkata, "Ana bari'um mimman khasmuhu Ramadan." Aku bebas atau aku tidak bisa membantu orang yang bermusuhan dengan bulan Ramadan. Gitu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita jaga Ramadan kita ini. Jangan sampai kita tergolong orang yang bermaksiat di dalamnya. Apalagi sengaja meninggalkan puasa yang diwajibkan kepada kita di bulan Ramadan ini dengan tanpa alasan secara syar'i, sakitkah atau karena ada sesuatu yang menjadi berat bagi kita. Ya. Dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan, ini riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Nasai, man aftara yauman, siapa yang tidak berpuasa satu hari fi Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, dengan tanpa alasan, wala maradin, dengan tanpa rasa sakit, lam yaqdihi anhu shaumud dahri kullihi, 1 tahun puasanya tidak akan bisa menggantikannya. Wa in shamahu, walaupun dia melaksanakan puasa 1 tahun. Lebih mengerikan lagi, ada dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya, ini riwayat dari Imam Ibnu Khuzaimah, disebutkan satu waktu Nabi sedang tidur, didatangi oleh dua orang ini tidak lain dari malaikat.
Kemudian lengan Nabi diambil, diajak ke atas gunung, disuruh naik. Nabi kata, "Aku berat, kami akan memudahkannya bagimu ya Rasulullah." Sampai di atas, Nabi mendengar suara keras yang mengerikan. Lalu dikatakan oleh malaikat, Nabi bertanya kepada para malaikat itu, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Malaikat bertanya, "Awa ahlin nar." Bahwasanya ini adalah teriakan orang-orang ahli neraka. Kemudian mereka terus berjalan sampailah di satu kaum, di mana kaum itu, golongan itu, rombongan itu sedang terikat di rantainya, dan musyaqqaqatun asdaquhum, mulut mereka, rahang mereka ini terkoyak-koyak, wa tasilu asdaquhum, tidak ada lain dari mulut mereka yang terkoyak ini mengalir darah yang luar biasa. Lalu mereka bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak puasa di saat Ramadan datang. Allahu Akbar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itulah petunjuk Rasulullah. Jangan sampai kita tergolong 3 orang ini, merugi ya ketika disebut nama Rasulullah, ketika kita punya orang tua tapi tidak menjadikannya sebab masuk surga, dan yang ketiga Ramadan bersama kita tapi kita melewatinya dengan tanpa ampunan, dengan tanpa ibadah, dengan tanpa menjaganya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pesan ini membuat kita semakin menjaga diri. Jangan sampai umur kita berlalu tetapi kita tergolong 3 orang ini tadi. Kalau kita berkata kita akan melakukannya nanti, belum tentu kepastian umur kita. Kenapa? Itu semua adalah misteri ilahi Rabbi. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.